Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz Ya, ya? alhamdulillah sehat. Mbak Eli sehat juga? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Hari ini kita akan bahas soal apa nih Pak Ustadz? Ya, jadi ini malam ini kita akan membahas 5 kegelapan dan 5 cahayanya. Oh. Jadi nanti kita akan berbicara tentang sebuah nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini namanya asar ya, bukan hadis tapi ini asar. Asar itu artinya ucapan-ucapan dari para sahabat. Kalau hadis itu dari Rasulullah. Nah, kalau dari para sahabat atau para tabiin ya, muridnya sahabat itu namanya asar. Oke. Nah, nanti nasihat dari Abu Bakar ini semoga nanti jadi pelipur lara bagi kita. Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar itu nganu Mbak Eli. Sahabat dan sekaligus mertuanya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar ya. Iya. Sayyidina Abu Bakar itu banyak sekali jasanya terhadap perjuangan itu luar biasa. Terutama waktu hijrah itu. Beliau yang menemani Rasulullah sampai harus ngumpet berhari-hari di Gua Sur itu. Kalau kita sering dengar la tahzan innallaha ma'ana, itu kan latar belakang Sayyidina Abu Bakar waktu menemani Rasulullah itu. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar ini tentu seperti cerminan dari kata-kata Rasulullah. Karena beliau kan khalifahnya Rasulullah. Jadi beliau itu menasihati gini. Az-zulumatu khamsun. Kegelapan itu ada 5. Wasurujulaha khamsun. Cahayanya ada 5. Jadi ono 5 sesuatu yang gelap, tetapi juga ada 5 cahaya. Kita bahas yang pertama adalah hubbud dunya zulmatun. Seneng dunya, tergila-gila. Sebenarnya mengartikannya jangan cuma senang dunia. Senang dunia itu fitrah ya. Jadi kalau saya misalnya senang makanan enak, ya, Mbak Eli senang makanan tertentu, senang berada di tempat tertentu, kepengen punya perhiasan tertentu, itu enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh itu hubbud dunia. Yang enggak boleh itu tergila-gila kepada dunia. Bukti ketergilaan kita kepada dunia itu adalah kita tidak lagi, nek coro agama itu gini Mbak, duwe dunya itu mau dihitung-hitung tok gak dimanfaatke, itu namanya hubbud dunya. Jadi ono wong misalnya Mbak Eli seneng jilbab. Jilbab itu tumpuk-tumpuk tok. Padahal ora tau dinggo Mbak. Dikoleksi ya Pak. Nah, hanya dikoleksi. Jadi tidak termanfaatkan sesuai peruntukannya. Jadi senengnya mau dihitung-hitung. Jadi cuma jama'a malau wa addadah. Wailul likulli humazah allazi jama'a malau wa addadah. Jadi jamaah ngumpulke malan donya wa addadah mau dihitung-hitung tok Mbak. Jadi duwe donya mau dihitung-hitung, tidak diperuntukkan untuk apa. Jadi misalnya kita ini misalnya kalau perempuan jilbab, kalau laki-laki misalnya sabuk atau ikat pinggang, dia hanya mengoleksi cuma didelok-delok tok, mau nggo delokan aku duwe iki, tetapi tidak digunakan untuk peruntukannya. Beda kalau misalnya orang punya jilbab dingguni, ya itu memang apik namanya. Tapi kalau hanya hubbud dunia, hanya dihitung-hitung saja ya. Apalagi yang repot lagi itu dihitung terus dibandingkan mbek uang, Mbak. Itu lebih repot lagi ya. Jadi kalau kita ngitung misalnya, kalau perempuan aku duwe jilbab misalnya 15, koncoku kan duwene piro ya. Nah, cuma begitu. Jadi dia itu punya sesuatu bukan untuk digunakan untuk manfaatnya, tetapi justru sesuatu ini digunakan untuk membandingkan status dia dengan status orang. Wah, itu lebih gawat lagi itu. Wah, itu wis ora tergila-gila terhadap dunia ini. Wis kalau cinta itu cinta mati pada dunia. Jangan payah itu kalau seperti itu ya. Jadi boleh kita memiliki banyak hal ya, banyak sesuatu sebenarnya boleh. Misalnya orang punya tanah banyak ya boleh, punya rumah banyak ya boleh, punya mobil banyak ya boleh. Boleh. Tetapi ku mbok nggopo? Manfaatnya ya Pak. Dia manfaatnya. Ya? Jadi misalnya ada orang punya rumah beberapa. Lah rumah beberapa iki kok suwung. Jadi ora dinggoni, ora diapa-apake gitu.
dan tidak termanfaatkan. Dan ngono ku mau terus dibandingnya mbek koncone lah, koncoku omah heran duwe, aku omahku papat sing telu wae ra kanggo. Lho malah iku lah payah itu kalau kayak gitu. Iya. Jadi silahkan kita mengumpulkan harta ya, jamaah amalan tuh itu boleh, tapi jangan cuma wa'ad dadah tok. Mau dihitung-hitung tok, harus kita manfaatkan. Jadi apalagi begini. Saya itu beberapa hari lalu itu mintain tolong karena ada orang tua. Dia itu punya baju banyak sekali. Tetapi nyedekahke mbek wong wae wegah, Mbak. Padahal ya ora tinggu. Kan ya ada, nah, jadi ya hanya di lemari gitu aja. Nah, sehingga itu sebenarnya kan menunjukkan kecintaannya kepada bendanya. Seharusnya kan kita itu ya senang kepada sesuatu karena manfaatnya. Betul. Misalnya orang itu mau punya HP kan ya boleh. Pengen punya HP bagus boleh. Karena dia berkepentingan. Iya, betul. Nah, misalnya wah butuhku iki HP sing memori internalis sekian giga, aku iki sibuk begini-begini, ya itu tentu boleh. Yang tidak boleh kan kepengen duwe mau tinggal gagah-gagah loh, Mbak. Iya, nah, buat pamer buat aja pamer. Nah, jadi ada yang berlebihan seperti itu, bahkan baju yang tidak dipakai gini-gini. Padahal kan ora tinggal. Tapi ngekek ke tonggone yang tidak punya baju aja tidak mau itu coba. Nah, itu sudah diperbudak, sudah bukan tergila-gila lagi pada dunia, tapi diperbudak oleh dunia. Dan itu kegelapan, Mbak ini. Iya. Mengapa sebenarnya? Karena dunia itu sebenarnya kan ilusi ya. Maksudnya ilusi itu tidak ya fana lah itu, tidak abadi. Ya buktinya sudah banyak lah. Kan orang enek wong kuwi nunggoni bandane memiliki sesuatu terus menerus tidak ada kok. Mbok kita sudah buktikan misalnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Hartanya banyak banget. Tetapi memang pada akhirnya ditinggal juga. Iya, betul. Para raja kita sudah mengenal, misalnya dulu ada Genghis Khan. Genghis Khan itu penakluk kekhalifahan di Spanyol. Itu Genghis Khan itu. Dia luar biasa, bisa menaklukkan 2/3 bumi ya raja hebat ya akhirnya ya ditinggal. Jadi sebenarnya kita tidak perlu bukti lain lagi sebenarnya, tidak perlu bukti tambahan bahwa dunia itu sebenarnya fana. Jadi nek orang terus mencintai hal yang tidak abadi, itu benar-benar orang tidak punya arah berarti. Maksudnya kegelapan. Gelap itu kan artinya seperti kita misalnya nggak punya arah, betul. Nggak punya arah ya. Lihat. Nggak bisa lihat di kamar tiba-tiba listrik mati. Kadang-kadang kita nggak tahu madepin di, madep ngalor ngidul nggak tahu. Jadi arah saja kita nggak tahu, apalagi mau berjalan gitu. Jadi sebenarnya orang yang terlalu mencintai dunianya itu sebenarnya dia bukan seperti itu, misalnya lebih parah timbang kegelapan cahaya lampu ini loh. Lebih parah sebenarnya. Karena dia sedang mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Ya sebenarnya tidak ada tadi itu, merasa bahwa itu abadi. Jadi dia misalnya memiliki uang yang misalnya 1 triliun gitu. Ya itu kan tetap saja tidak abadi. Karena ketika dia hilang itu tidak dimilikinya lagi, mesti dimiliki oleh orang lain. Maksudnya pewarisnya itu. Itu selalu hukum materi selalu begitu. Iya. Maka ketika kita itu hanya mencintai dunia, itu jelas kita berada di dalam kegelapan. Wis kaya wong wis ora ngerti arah. Dan itu pasti hidupnya capek, Mbak. Karena apa? Orang cinta dunia kuwi repotnya begini. Koncone duwe jilbab apik ngono. Langsung pengen koncone liyane duwe apik. Nah, dia kepengen sing iki. Itu kan kaya coba bayangin kayak melompat-lompat ke sana, pengen lagi ini, melompat sini, ono wong duwe iki melompat lagi ke sini. Lompatan-lompatan ini kan tidak terarah. Capek. Jadi makanya orang itu sering ya, Pak, saya itu kok sering capek sekali badan saya. Bangun tidur capek, ini capek. Salah satu hal yang harus kita introspeksi itu hal semacam ini. Karena yang bikin capek itu daripada orang bekerja itu secara fisik capek, Mbak. Tapi bekerja secara mental itu juga capek loh. Kan jangan dikira misalnya orang di kantor tidak capek. Sing dicapek misalnya sing capek wong tani tok ora. Wong tani ya capek, dia memang bergerak fisik ya. Wong nang kantor mikir capek juga. Walaupun duduk doang ya Pak. Walaupun duduk doang. Wis dikira wah Mbak Eli enak ya nang ngeronggone AC penak ini cuma ngomong-ngomong tok ora pegel. Ya ora. Jadi bekerja secara mental pun itu capek ya. Dan yang repot lagi sakjane bekerja hal yang tidak penting gitu. Maksudnya mentalnya ngurusi uang kan sakjane gak penting. Ngurusi bandane uang itu loh, Mbak. Itu kan penting. Nah, kalau ngurusi mental urusan kantor misalnya yang ngerjain menyelesaikan tugas kantor yo ono manfaatnya lah. Tetapi mikir bandane uang kan yo manfaatnya apa? Padahal itu nanti capek betul.
Ya misalnya tangi turu mikir, wah tonggoku kayak wis duwe ngene aku kok durung. Sore balik kantor, roh omahe tanggone, waduh tonggo kita kok bangun apa ora. Engko arep turu eling, wah sesuk ketemu koncoku, jarine tuku mobil anyar. Lah itu udah capeknya kayak apa orang hidup kayak gitu. Itu mikir hal sing gak penting. Maksudnya gak penting itu lah mikir kok mikir wae wong. Nah itu, jadi itu melelahkan, memang itu betul-betul zulumat. Jadi itu betul-betul merupakan kegelapan. Nah, terus Sayyidina Abu Bakar memberitahu. Wasiraju laha at-taqwa. Cahaya bagi kegelapan tadi berupa kecintaan terhadap dunia itu at-taqwa. Takwa lah, takwa itu gini. Takwa itu jangan hanya dimaknai, kan kita seringnya kalau dulu sekolah ini, takwa itu mengerjakan semua larangannya, mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, kan begitu itu dulu ya. Yeah. Kita sebenarnya takwa itu yang lebih hakiki adalah husnun niyah, Mbak. Niat yang baik itu namanya takwa. Jadi orang itu yang sing kudu dikelola iku niate ati itu. Apa yang ada di dalam diri kita itu yang kita kelola. Kita mengelola misalnya emosi kita mengelola pikiran kita, itu namanya takwa. Jadi nek ngono ku mau ngurusi bandane wong 11 ora takwa ya. Ngurusi bandane wong. Yang kita urusi itu kan diri kita sendiri, itu takwa. Takwa. Takwa itu kalau ulama kontemporer itu namanya kesadaran, sadar diri, menyadari dirinya gitu. Ya sadar seperti tadi itu yang saya sampaikan. Jadi bertakwa adalah kita husnun niat ya. Niat itu jadi uripmu ku sakjane inginmu apa to gitu. Lah kalau niatnya salah ya, saya tuh di dunia pengen dihormati orang misalnya gitu. Itu jelas niat yang keliru. Karena itu nanti mesti bikin kecewa. Karena mesti ono wong sing ora ngurmati, Mbak. Iya. Lo jangankan jadi RT lo. Jadi presiden sing ora ngurmati ya kathah lho, ya banyak lho, Mbak. Iya, betul. Ya jadi gubernur sing ora ngurmati ya akeh. Pernah jadi RT, pernah jadi wong biasa. Jadi kalau kita ingin jadi kemungkinan semua orang itu mencintai, menyayangi kita, menghormati kita itu kemungkinannya 0%. Nggak ada kemungkinannya. Jadi kalau kita ditanya kemungkinan, saya juga misalnya gini ya dalam keluarga, kemungkinan bojomu manut kue terus 100% itu 0%. Ya kadang-kadang ono ngeyele barang. Iya, dan itu kita harus siap memaklumi aja gitu. Jadi nah orang yang sering kecewa karena gitu, mengharapkan 100% semuanya hormat saya. Mengharapkan 100% anak saya manut saya. Mengharapkan istri kita 100% manut kita ya. Kemungkinan kayak gitu tuh enggak ada, itu kemungkinan kayak gitu. Nah, makanya orang takwa itu menghayati kembali tujuan-tujuan hidupnya gitu. Ya uripku kan ya akhirnya ya tadi itu akhirnya eling ya akhirnya ditinggal, sehingga ketika kita menyenangi sesuatu kita mengerti ini akan kita tinggalkan, sehingga senenge ora banget. Seperti kita ya misalnya nginep nang hotel sing apik, nek rumangsane wekmu ku rumangsane hotel iki milik kita, kuwi ku arep ninggalke nangis, Mbak. Ya Allah, tak tinggalkan gitu. Tapi wong dari awal kita tahu wong iki yo apik, yo seneng ya, memang hotelnya bagus, misalnya bintang 9. Nggak ada ya, udah ada ya. Misalnya hotel bintang 7 misalnya. Wah, lo sudah paling bagus, tapi wong ngerti kira wee yo sesuk nek balik ya ora apa-apa, ya malah seneng kadang-kadang ada kenang-kenangan indah. Pernah tidur di hotel mewah gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah merasa memiliki, nah itu yang repot. Jadi kalau dari awal kita sudah sadar, sudah takwa bahwa ini bukan milik kita itu. Jadi kita itu kan cuma ditempeli wae. Ditempeli harta, ditempeli ilmu, termasuk ilmu, Mbak. Iya, dia hanya dititipin aja. Nah, kalau kita menyadari itu sejak awal ya ndak akan, ketika kita harus meninggalkan kan ya ora apa-apa. Ya seneng, tapi kan ora apa-apa nek meninggalkan. Nah, itu. Jadi yang pertama hubbud dunya dzulmatun. Tergila-gila kepada dunia itu kegelapan. Wasirajulaha at-taqwa. Cahayanya adalah ketakwaan, sadar diri ya gitu. Iya. Yang kedua Pak Ustaz. Ya, yang kedua wadzambu dzulmatun. Dosa ya, berbuat dosa itu kegelapan. Jadi kalau kita ini melakukan dosa, makanya ada ucapan seorang ulama yang bijaksana, saya kurang ingat namanya. Jadi setiap orang itu dosa. Tapi kaya kaca ditempeli kotoran. Tek.
Akhirnya cahayanya kan gelap, Mbak. Karena kacanya harusnya dia bisa memancarkan cahaya, karena dia ditempeli kotoran, nah gelap. Wah, sesuk dosa meneh. Gelap meneh. Lah makin lama akan terjadi kegelapan total ketika seorang tidak segera menyadarinya. Jadi ketika seorang ya, misalnya contoh, kita itu zalim sama orang ya. Kita itu kalau berbuat sesuatu kepada orang lain, rumangsane kuwi akibatnya ke orang tok. Padahal berbuat sesuatu kepada orang lain itu akibatnya lebih banyak ke diri kita sendiri loh, Mbak, sebenarnya. Misalnya, saya ini marah sama Mbak Eli ini, marahin gitu. Kan rumangsaku. Marah saya ini berakibat kepada Mbak Eli. Ya mungkin benar. Tetapi lebih berakibat pada diri saya sendiri, Mbak. Contohnya jantung saya jadi deg-degan. Mata saya jadi merah. Iya. Ya itu kan ke diri saya sendiri. Uang kok esok-esok tangi turu ku kenceng, mana nesu terus iki wingi. Misalnya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu lebih banyak berakibat pada diri kita, bukan berakibat pada orang lain, enggak. Ya berakibat pada orang lain ya hanya sebatas misalnya Mbak Eli, saya marah sama Mbak Eli, mungkin Mbak Eli esok wis lali tak seneni gitu ya. Tapi bagi diri saya sendiri itu jelas saya mengorbankan diri saya dengan marah sebenarnya. Kalau berlebihan ya. Misalnya kita itu sering, makanya kalau disimbolkan dalam agama itu gini, Mbak. Orang kalau zalim sama orang, ya, iku engko sing zalim, ganjarane dikekno sing dizalimi. Kalau ndak punya pahala lagi, dosane wong sing dizalimi dikekno sing wong sing zalim. Loh itu simbol hadis ya. Jadi di buah hadis bercerita begitu. Jadi nanti di akhirat itu ada orang matur sama Allah, ya Allah, pokoknya saya minta keadilan. Loh, kenapa ini? Dulu si Fulan itu zalim sama saya. Oke deh, terus ini si Fulan. Lah terus karepmu piye? Saya minta si Fulan ini pahalanya dikasihkan ke saya karena dia dulu pernah menyakiti saya. Si Fulan terus bingung, ya Allah, wong saya itu memang orang jahat di dunia, ganjaran yuran duwe. Apa yang mau saya kasihkan? Loh, ini si Fulan enggak punya pahala, ini sudah enggak punya pahala. Gimana? Kalau dia enggak punya pahala, dosa saya kasihkan ke dia. Nah, akhirnya begitu, Mbak. Itu artinya kan simbol ya. Simbol bahwa ketika kita berbuat buruk pada orang, sing rugi ya awake dhewe ya asline itu. Kalau secara spiritual, secara rohani itu tampak sekali. Iya. Ya, ketika kita berbuat dosa atau kita berbuat kesalahan ya, itu sebenarnya yang rugi bukan orang yang kita salahi. Yang rugi bukan orang yang kita zolimi, malah sing zolim kadang-kadang nek ndonga malah jadi manjur kan tukane. Jadi justru yang paling rugi yang lakoni. Yang rugi itu yang zolim, bukan yang mazlum. Yang rugi orang yang menzolimi, bukan yang dizolimi sebenarnya. Hakikatnya itu begitu. Ya contohnya ya sederhananya begitu. Ya sederhananya adalah ketika saya iri sama orang, lagi sing ketok meneh. Sing direni wae ora ngerti nek sing diri, ora ngerti nek dia itu diiri ya. Misalnya saya iri sama Mbak Eli. Kok keluarganya bahagia, wasem misalnya bilang gitu. Mbak Eli kan enggak tahu kalau saya iri kan. Lah saya yang iri ini kan hati saya sakit sendiri kan. Coba. Makanya kalau kita itu iri dengki, itu podo karo kowe iki menyayat-nyayat dirimu sendiri. Kita itu kalau berbuat buruk sama orang, makanya kan ada sebuah ungkapan, kita harus menganggap semua orang itu seperti kita ya. Sehingga nek ngono loro kuwi kowe mbok aja ngono gitu. Karena sebenarnya itu tadi, ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, sesungguhnya akibatnya itu lebih ke kita, bukan ke orang lain. Misalnya ada orang zakat ya. Apa zakat? Memberi kepada orang lain itu akibatnya justru ke dia. Apa sih akibatnya? Kita menjadi orang yang tidak tergila-gila kepada dunia lagi, bersedia memberi orang lain. Nek sing tergila-gila kan ngono mau, kelambi apik padahal ora dinggo dikekno wae wegah. Nah, ketika orang mau memberi itu dia sebenarnya sedang melepaskan dirinya sendiri dari penjajahan materi. Jadi nek kita dengki, kita marah, kita meri, kita zalim sama orang, sesungguhnya itu adalah kegelapan ya. Wa dzambu dzulumatun wasiraju lahut taubah. Dan cahayanya adalah tobat. Tobat itu apa? Tobat itu kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada ketakwaan. Kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah, jadi kalau dulu kita sebelum kita dilahirkan, itu fitrahnya kita itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dosa itu selalu muncul karena orang bukan la ilaha illallah.
saya iri sama orang itu karena Tuhan saya harta, makanya saya mesti iri. Makanya kita itu kan ya ini introspeksi bagi diri kita masing-masing ya. Kalau di dalam hati kita ada rasa iri, berarti Tuhanmu kuwi materi. Kalau Tuhanmu Allah, kamu tidak akan iri. Tidak akan iri. Memang karena materi tidak mungkin menggelisahkan bagi orang yang menuhankan Allah. Yeah. Tapi kalau Tuhannya tidak Allah, Tuhannya mobil, Tuhannya omah, Tuhannya bojo, Tuhannya mantan, ada kan Tuhan mantan. Lu ada orang di Tuhan menuhankan mantan tuh wah luar biasa sampai nyun sewu ya, sampai menikah aja jadi ndak apa namanya tidak bisa, tidak sepenuh hati karena menuhankan mantan. Hati-hati. Jadi kalau dulu itu apa namanya berhala bebatuan. Macam-macam itu dulu Pak. Oh, sekarang pahalanya apa? Berhalanya sekarang bukan berhala patung, bukan, Mbak. Sekarang patung malah bukan dipakai berhala, dipakai hiasan kan. Dipakai hiasan di otak-atik ini. Nah, yang nomor 3, wal qabru zulumatun. Kuburan itu kegelapan. Ya jelas Mbak, dhewean nanti kita itu. Ya, jadi ya kita jangan bayangin kubur itu tanah itu loh Mbak. Nah, itu kan nanti kasihan yang meninggal di laut tuh nggak punya kuburan. Jadi jangan bayangin kubur itu tanahnya tempat jasad kita dikuburkan. Kubur itu adalah dimensi setelah kita di dunia, namanya dimensi. Jadi bukan kuburan di situ. Kuburan di situ ya tubuh kita ya, tubuh kita dan tubuh kita itu akan ya dipangani itu loh, ini mikroorganisme yang ada di tanah ya. Jadi nanti dikubur itu kita itu tidak bawa apa-apa, ilmu tidak bawa. Jadi kita yang membanggakan di dunia dulu ilmunya banyak, wah iso pangkate dhuwur, ora bakal digowo. Iya. Ya sing eling seneng dunia, Mbak. Yang memanfaatkan yang di dunia, tetapi yang sudah tidak di dunia ngono ki ilang kabeh. Maka di sana betul-betul kegelapan karena orang yang terbiasa dia membanggakan materinya, ketika dikubur kan tidak punya lagi. Nanti menghadap Allah itu kan yang kita bawa itu kan sebenarnya niat-niat hidup kita, bukan materi yang kita bawa. Betul. Jadi kalau orang misalnya di dunia seneng ilmu, ya dia suka ilmu, terus menuhankan ilmunya. Nah, orang tidak menghormati dia, wah aku ini profesor kok kira menghormati aku. Nah, kita marah begitu ketika kita begitu, wah itu namanya kita ya tadi menuhankan kedudukan ya, menuhankan materi itu. Nanti ketika di akhirat kan semua lepas. Ketika dikubur ya semua lepas betul menghadap Allah, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tidak ada yang kita bisa banggakan itu saat itu. Makanya kemudian nasihat dari Sayyidina Abu Bakar, wasirajulahu la ilaha illallah. Cahayanya adalah kalimah la ilaha illallah. Artinya yang kita bawa nanti ke kubur adalah ketauhidan itu. Hanya itu yang akan kita bercahaya. Makanya ketika kita sebelum masuk kubur semuanya harus bermuara kepada la ilaha illallah. Misalnya punya ilmu, ya Allah, ilmu ini hanya milikmu bukan milikku. Itu la ilaha illallah namanya. Namanya mensyahadati ilmunya. Punya harta. Hartanya banyak. Ya tetap dikembalikan, ya Allah ini hartamu bukan hartaku ya Allah. Namanya itu la ilaha illallah, mensyahadati harta. Mensyahadati anak juga, mensyahadati istri. Artinya istri itu kan ya milik kita ya ketika di dunia, tapi di akhirat nanti dikubur ya belum tentu, Mbak. Ya engko misalnya kita meninggal ya dia diperistri orang ya kita tidak tahu ya, bisa jadi kan. Nah, jadi itu sebenarnya begitu. Jadi istri anak kalau kita pengen abadi harus disyahadati. Biar istri anak kita nanti bersama kita bersama kita nanti di akhirat, ya kita harus mensyahadati, menyaksikan bahwa mereka bukanlah milik kita, mereka adalah milik Allah. Makanya wong ki nek ning donya kuwi kok la ilaha illallah lemah. La ilaha illallah lemah itu bukan berarti ngucape sithik ndak. Yang kualitasnya sebenarnya yang jauh lebih penting itu. Jadi ning donya wis Tuhane kok ora Gusti Allah ya, semuanya dimuarakan kepada materi, ya sudah nanti di akhirat kegelapan betul dia. Nanti menghadap Allah dengan penuh rasa malu, nanti menghadap Allah penuh rasa takut karena wah dhisik dikandani rak percaya aku. Jebule tenan ya sakjane iku
Saiki yo sakjane kita itu sudah percaya, Mbak, tapi kita itu sulit memang kadang-kadang melepas perbudakan itu. Itu karena apa? Karena ego kita yang ingin memiliki sebenarnya. Kita itu ingin memiliki selamanya, padahal kita ini sudah tahu bahwa tidak mungkin bisa selamanya. Maka ya caranya bagaimana, Pak? Ya kita ingatkan terus. Mulane sholat ki kon 5 kali sehari ya. Biar kita ingat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diingatke terus. Ya biar dia ingat, karena memang sok-sok rada angel ya. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Sayyidina Abu Bakar, wal akhiratu zulmatun. Nanti ketika di akhirat ya, ketika sudah hari kiamat, akhirat itu zulmatun. Wah, di sana banyak orang banyak orang sambat, mengeluh, ya Allah, bebanku kok berat sekali, beban dosa maksudnya ya. Bebanku kok berat sekali ya Allah. Ini mereka semuanya mengeluh ya. Dan makanya di sana disebut kegelapan, wal akhiratu kegelapan, wasirajulaha ala amalus soleh. Cahayanya adalah amal kebaikan. Amal soleh itu gini, Mbak, amal soleh itu mendamaikan diri dan orang lain, seperti 2 minggu yang lalu saya sampaikan ya. Jadi yang disebut kesolehan itu ada kesolehan internal. Kita menyelesaikan konflik-konflik di dalam batin kita, karena diri kita itu sering berkonflik. Contoh sederhananya gini, kepengen mangan tapi kok kepengen sehat. Nah kan ini 2 hal yang kadang-kadang bertentangan, Mbak. Pengen mangan duren tapi aku moh kolesterolku munggah. Ini kan sebenarnya pertentangan batin yang sederhana aja itu ya. Contohnya begitu. Ada lagi pertentangan yang kadang-kadang kalau kita hayati itu lucu. Pengen sugih tapi begah kerja, tapi pengen santai loh. Pengen sugih tapi pengen santai loh. Itu kan 2 hal. Makanya saya selalu bilang, keinginanmu itu sebenarnya dibatasi oleh keinginanmu yang lain. Wah, aku pengen misalnya iki sing jomblo, pengen dibojo ayu. Tapi ora pengen ukokne wedak sing larang-larang gitu. Ya, jadi sebenarnya begitu ya. Nah, oleh karena itu selesaikan konflik-konflik batin seperti itu. Caranya ya yang paling indah adalah, oh ternyata ini fana. Oh ternyata ini semua adalah fana. Semua akan kita tinggalkan. Kalau kita itu begitu nanti santai itu. Kita itu santai, yo seneng tapi santai kayak tadi lah. Ya iki yang hotel iki kan yo nginep suwengi tok. Iki sesuk ya tetap dinikmati, ketika di hotel kan tetap harus kita nikmati. Tapi sesuk nek meninggalkan juga ndak sedih kan? Iya. Ya memang rawek gitu. Nah, masalahnya kalau karena kita terikat, terjajah oleh rasa memiliki. Nah, itu yang keempat, Mbak. Nah, yang terakhir nih. Wasiratu zulmatun. Sirat itu jadi nanti di akhirat itu ada fase namanya kita melewati sirat. Ya kalau kita bahasa materinya, bahasa sederhananya itu jembatan. Sing tiba engko mlebu neraka, sing bisa lewat sirat itu nanti masuk surga. Tapi sebenarnya begini, itu sebenarnya simbolitas juga hidup kita di dunia. Hidup kita ini sebenarnya kan jembatan juga kan, Mbak. Menuju akhirat kan ini, jembatan kita. Nah, jembatan ini sebenarnya kegelapan. Karena wah nek tiba piye kan hidup kita itu kan seperti kebingungan ya. Jadi kita ini misalnya gini, sekarang misalnya ada wabah ini. Sesuk nak loro piye, ben nek nganu piye, iki nak nganu piye, iki nak nganu piye. Itu kan serba ragu kan. Orang wedi ora takut ya. Makanya memang waspada dan takut itu agak beda-beda tipis banget ya. Nah, tetapi kalau orang ya, makanya nanti ini wasirajulahu al-yakin, Mbak. Cahayanya adalah keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan ya, hidup itu tidak punya keyakinan. Itu memang dalam menjalani hidup itu serba apa ya, melaku rasido, mundur yora, maju yora, mundur yora. Akhirnya kita berada di sebuah tempat yang di sana kita merasa hidup ini tidak enak gitu. Tapi bahayanya kalau yakinnya barang keliru, itu repot tuh. Misalnya ada musim gini, yakin aku ora kena, gua terus sembarangan ya. Payah juga itu. Itu namanya yakin yang keliru. Makanya tetap yang disebut di sini, yang disebut al-yakin adalah yakin kepada Allah. Jangan yakin pada pikiran kita, Mbak. Kalau pikiran kita itu iso keliru. Saya mikir, wah sesuk iki aku arep kerja ngene, arep entuk ngene itu menurut ukuran pikiran kita. Sering salah kan kayak gitu. Ternyata ora nyedakke arep tanda tangan kontrak malah ora sido. Itu biasa terjadi itu di dunia itu. Makanya kalau kita meyakini, yang kita yakini materi selalu gelisah. Maka yakinlah kepada Allah.
Ya, yakini kepada Allah apa? Kamu harus yakin bahwa Allah itu sangat menyayangimu. Iya. Nah, sangat sayang. Al-Fatihah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama yang kita baca berulang-ulang, orang mak salat tok lho iku. Arep turu kon bismillah, tangi itu apa? Arep kerja kon bismillah, arep mangan bismillah, arep ngombe bismillah. Seakan-akan bismillah ini harus apa namanya? Mengisi semua hal dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lho ngono tapi diucapno bolak-balik ora dirasake, Mbak. Mangan wis maca bismillah tapi ambek nggondu. Iki maca bismillah kok ora mbok rasake. Kita itu sering gitu, membaca tapi gak dirasake. Akhirnya penghayatannya kurang dan pahalanya hanya pahala sebatas pahala-pahala superficial saja. Yes, pantas lah wis pokoke wis kehilangan tanggung apa kewajiban ya salat lah. Sementing wis bar salat terus wis kehilangan apa namanya wis ora wis santai gitu. Tapi tidak dihayati itu salatnya. Sehingga ibadah-ibadah kita itu sering kalau saya bahasanya itu agama itu menjadi tidak fungsional di dalam tubuh kita. Agama itu kan harus membahagiakan. Jadi Allah itu kan nurun ke agama, itu kan alat untuk kita hidup. Tetapi kita ini sudah banyak yang merasa beragama, tetapi orang nganggo alate mau. Sehingga tujuan agama agar hidup kita damai, ya, itu ndak pernah terpenuhi. Makanya terus enggak akhirnya protes, wah aku sholat terus kok uripku susah. Aku misalnya gini, aku iki wis sujud mbek Gusti Allah, wis salat ngene mbek Gusti Allah. Tanggoku ora salat kok yo uripe penak ngono. Aku kok ora. Itu kan kadang-kadang loh, dia berarti menilai nilainya salat dan nilainya materi berarti kan gede materi. Padahal kowe iki iso salat, kuwi nikmat sing melebihi materi. Oke. Makanya kan ada orang salat sebelum subuh. Itu nilainya sama dengan langit dan bumi itu salat qobliyah subuh itu. Tapi kok kita sambat, Mbak? Loh aku salat qobliyah subuh kok tanggoku sing turu ora tau salat subuh kok nganu ya kok hidupe penak lho. Kowe iki berarti nganggep kowe iki iso salat, kuwi luwih hina. Salatmu iki luwih hina daripada materi. Bahaya loh kayak gitu itu. Makanya itu saya selalu pesen ya ke murid-murid saya, ke sahabat-sahabat saya. Jangan pernah mengkonversikan ibadahmu dengan dunia. Kadang begitu ya Pak Ustadz. Iya itu tadi. Loh kowe iki iso ngibadah iku wis jos tenan kok. Kowe iki iso sujud itu sudah luar biasa. Lah kok mbok bandingke mbek harta. Berarti kowe iki nganggep sujud luwih tidak berharga daripada harta kan kalau begitu. Nah itu kan bahaya itu kayak gitu. Nah agama jadi tidak fungsional itu. Jadi agama ya akhirnya soal ya jungkar-jungkir tok wis tidak dinikmati, tidak dihayati. Zakat ya dengan keterpaksaan ini dengan jadi agama yang seharusnya menjadi alat kebahagiaan malah menjadi beban kehidupan. Lupa ya makanya ini kita harus merekonstruksi lagi cara berpikir kita ya. Jangan jadi agama harus fungsional. Agama harus menghasilkan kebahagiaan. Kalau enggak nanti anak-anak kita enggak mau beragama lagi, Mbak. Makanya memang agama itu enggak bisa punah. Tetapi bisa punah di dalam keluarga kita. Punahnya agama itu bukan terus ora enek azan ra enek kaya ini, bukan, jangan begitu. Punahnya agama itu punahnya kebahagiaan, Mbak. Misalnya saya beragama ya, ayah ki, misalnya anak saya itu melihat saya ini, ayah sholat terus, tapi pemarah, ngamuan, ora tanggung jawab ini gini. Akhirnya anak saya kan tidak beragama lagi. Iya, nggak percaya lagi. Alah, ora percaya mbek sholat aku. Akhirnya dia misalnya sholat pun karena ketakutan aja, wedi nek diece koncone. Ketakutan aja kalau apa namanya dimarahin sama orang gitu. Nah, nanti ketakutan aja, malu katanya kalau tidak sholat sama. Misalnya dia sudah bersuami ya, beristri atau bersuami, dia malu sama istri suaminya. Hanya begitu nanti sholat. Nanti agama akhirnya punah, Mbak. Jadi kepunahan agama itu bukan punahnya syariatnya, tapi punahnya fungsi-fungsi agama itu. Bapak ayah ini. Yaitu, dan ciri-cirinya di awal itu sudah tampak. Misalnya kita wis ngene, aku sholat tapi kok yo uripku susah ae. Padahal tanggoku ora salat kok uripe penak. Lah itu sudah tanda-tanda agama sudah mulai agama di dalam batin kita punah. Iya gitu, Mbak. Itu yang terakhir. Iya, itu yang terakhir, yang kelima itu ya.
Ini ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Katanya kenapa surat Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab Pak Ustadz? Ya ini ummu itu artinya induk atau ibu. Nah, misalnya seorang ibu itu berarti kenapa dia disebut ibu, karena dari dia muncul anak-anak. Namanya ibu, ya, induk namanya. Jadi ummun itu artinya induk. Jadi induk ayam dia akan menghasilkan ayam-ayam. Nah, orang tua atau seorang ibu dia menghasilkan anak-anak. Fatihah disebut induk karena seluruh ayat, Fatihah kan 7 ayat ya. Nah, ribuan ayat itu sebenarnya asalnya dari sini, dari Fatihah. Jadi ayat Al-Qur'an ya kalau gampangane sakjane tidak tepat betul ya. 6.666 ayat ya. Kan kita sering ngapalinnya lebih gampangnya gitu ya. Jadi berarti 7 ayat dalam Al-Qur'an ini menghasilkan 6.600 sekian tadi. Nah, berarti itu semuanya hasil dari. Jadi surat Al-Baqarah itu penjelasan dari Fatihah. Surat Ali Imran penjelasan dari Al-Fatihah. Surat-surat yang lain, surat Maryam, surat Yusuf, surat Yunus ya. Surat apa? Surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk dan lain sebagainya. Jadi 113 surat yang lain itu penjelasan atau muncul dari makna-makna Fatihah. Makanya Fatihah sing diwajibke, nek diwacake sak Al-Qur'an ya ora nek sing salat, Mbak. Makanya sing wajib Fatihah ya, sing wajib Fatihah hanya 7 ayat. Coba nek kon maca Qur'an kabeh, makanya dengan membaca Fatihah, hakikatnya kita sedang membaca seluruh Al-Qur'an karena di sana terhimpun. Iya. Satu lagi nih Pak Ustadz nih. Mau tanya bagaimana dengan ungkapan berbohong demi kebaikan? Apakah itu juga dosa Pak Ustadz? Dan bagaimana cara menghentikan seseorang dari kebohongan karena menutupi kebohongan yang lain? Dan satu pertanyaan lagi di luar tema, bagaimana cara memenuhi janji ke seseorang yang tidak bisa terpenuhi karena keadaan, karena suatu keadaan? Jadi gini ya, yang disebut kebohongan itu sebenarnya kerusakan. Kebohongan demi kebaikan. Iya, nah ngeten. Misalnya begini, ini contoh nih. Saya misalnya adik saya berdua, misalnya dia dengan istri atau suaminya itu marahan. Ya. Kemudian adik ipar saya tak tanya ke saya, nganu Mas, adikmu kayak bujuku kayak gini. Saya berbohong. Maksudnya saya mengatakan tidak enggak. Ini orang ngelek-ngelek kue, rak tahu ngelek-ngelek kue. Ora Mas, ngelek-ngelek aku terus jare kae. Ora aku ora tau krungu kok. Kan saya mengatakan tidak apa adanya tetapi itu demi mendamaikan, itu bukan berbohong. Jadi berbohong itu sebenarnya gini loh. Kita menyampaikan sesuatu tidak apa adanya demi kepentingan kita. Demi namanya kepentingan bohong. Diri sendiri. Iya. Tetapi kalau kita menyampaikan sesuatu tidak apa adanya demi kasih sayang kita kepada orang lain, itu kan bohong. Misalnya anak kita, ayah kok nangis kenapa sih ya? Iya kan. Nah kalau saya sampaikan misalnya nih saya berantem sama istri, terus saya sampaikan sama dia apa adanya itu, saya lagi berantem sama bundamu itu jangan gini-gini. Nah nanti dia sedih kan. Nanti mungkin dia akan menyalahkan saya atau menyalahkan bundanya, dan itu tidak baik. Saya kan sama tidak ada apa-apa, cuma ingat mbah yang sudah meninggal itu loh. Misalnya saya bilang gitu, itu kan tidak apa adanya, tapi itu bukan demi kepentingan saya, Mbak, demi kepentingan anak saya. Namanya tidak bohong. Maka yang disebut ghibah, bohong, wah pokoknya dosa-dosa itu kalau demi kepentingan materi kita, itu namanya bohong. Jadi saya kalau ngapusi Mbak Eli ini HP saya ini harganya ini udah enggak rusak, ini bagus, ini bohong biar dibeli mahal. Itu namanya saya bohong. Jadi kalau kita tidak menyampaikan, jadi jangan kita kesimpulan gini, menyimpulkan begini itu enggak tepat. Kalau tidak apa adanya berarti bohong, itu salah. Tidak apa adanya itu tergantung niatnya. Nah, niatnya untuk diri pribadi, kuwi salah. Tapi kalau niatnya untuk dia, itu baik. Nah, kalau untuk menutupi kebohongan yang lain tuh Pak Ustadz. Nah itu berarti untuk diri Pak, pasti itu. Iya. Nah, misalnya saya bohong ya. Karena kalau udah bohong ya akan bohong terus. Iya, dan itu berarti itu mesti egois, Mbak. Iya. Ya, berarti itu mesti egois. Tapi pesan saya itu gini ya, kalau kita berhubungan dengan orang lain, jangan kita berusaha mencari kebenaran 100%, Mbak. Kita pasti kecewa. Ya, ini contohnya begini. Seorang istri ngomong ambek bojone, "Yah, sakjane ning alam dunia iki sing paling ayu sapa sih?" Loh, dia jawab padanya, aku marah loh. Kan kita harus kan udah.
Nek menurutku sih yang paling ayu kae. Ya dia pasti ya nanti itu justru kan tidak bagus itu ya. Nah, mungkin jawaban yang paling bagus ya. Ono sing luwih ayu timbang kowe, tapi sing tak sayangi tetap sampean. Lah, misalnya begitu. Jadi itu sebenarnya gini ya. Jadi kita jangan berupaya untuk menyampaikan sesuatu itu demi kepentingan materi kita. Kita selalu dalam berkomunikasi itu demi dia. Kalau demi kita sendiri ya itu tadi. Apalagi yang terakhir tadi, Mbak? Yang cara memenuhi janji ke seseorang yang tidak bisa terpenuhi karena keadaan. Ya hadiahkan dengan doa ya, dihadiahi doa. Jadi misalnya ini gini, saya ini pinjam uang sama orang itu misalnya ya. Tak goleki wonge ora ketemu ya, ahli warise ora ketemu gitu. Wah iki piye carane ya kan gitu ya. Kita sudah berikhtiar, sudah ini atau hal-hal lain yang mungkin alasan-alasan lain yang mungkin menyebabkan kita tidak mampu untuk menyampaikannya ya karena keadaan atau karena kita tidak mampu aja gitu. Atau kita memang tidak punya kesanggupan untuk ini, hadiahkan dengan doa. Jadi gini loh, misalnya kita ini berbuat salah sama orang ya. Ya berbuat salah. Dan kita tidak punya daya untuk menutupi kesalahan. Jadi misalnya gini, kita itu misalnya saya jalan seseorang si fulan jalan delalah nabrak orang. Terus HP-nya rusak. HP delalah harganya 10 juta. Lah ndek niki ora duwe. Wes piye ya. Nah, padahal dia menuntut harus mengganti sekian tapi nyatane ora duwe. Maka yang pertama kita harus siap dengan resiko. Resiko dibentak-bentak, resiko dimarahin kudu siap. Ya memang ngono nyatane kok. Gitu. Dan kan kenapa kita harus begitu? Kita memaklumi ya maklum lah HP ini harganya 10 juta mbok rusake nek nesu kan ya pantes. Wajar ya. Nah, jadi siaplah dengan resiko-resiko dari kesalahan kita itu ya atau tanggungan kita itu, resiko-resikonya misalnya tadi ya ndolalah kok ora iso terus dimarah-marahin ya kita harus siap. Yang kedua hadiahi dia dengan doa-doa kita. Didoakan ya Allah semoga dia bahagia ya Allah kula mumpun ngrusakke HP ini sak menten kula nek mbalesi nggih mboten saged ya Allah mugi-mugi jenengan wales kalih pahala-pahala yang lebih indah nanti ya Allah. Nah itu saya karena begini sebenarnya Mbak. Kalau walaupun tidak bisa kita paksakan semua orang ya. Jadi jangan dipakai alasan untuk tidak bertanggung jawab ya. Pemberian terindah bagi orang lain sebenarnya doa, Mbak. Doa. Tapi terus aja ngono wis. Nganu ya rasa nganu ya. Ora usah didoain aja. Doain aja ya. Ora iku jenenge egois lagi. Sengaja. Ya itu namanya egois, Mbak. Ya, jadi tetapi sebenarnya begitu hakikatnya ya. Kalau kita mencintai istri kita, hadiah terindah itu doa. Kalau kita mencintai anak-anak kita, hadiah terindah itu doa. Kalau kita mencintai sahabat-sahabat kita, yang paling indah itu doa. Dan doa yang paling dikabulkan itu gini, Mbak. Doa di mana orang lain yang kita doakan itu tidak tahu kalau kita doakan. Orang cerita kowe tak dongake ndek bengi tak wacake Fatihah ping 1 juta. Nah, itu nek dikandak-kandake itu level doanya menurun. Ya bukan elek ya, tetap apik itu, tetapi derajat doanya sudah turun. Nah, padahal salah satu doa yang sangat melesat tajam ya, melesat kuat menuju langit adalah doa di mana orang-orang yang kita doakan itu gak ngerti nek kita doakan. Kita gak perlu cerita-cerita nek tak dongake. Oke.